Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Belajar lagi bersama Parisdi. Kali ini kita akan bahas salah satu alat yang menerapkan konsep induksi elektromagnetik, yaitu transformator, atau sehari-hari kita biasa nyebutnya trafo. Nah, kayak gimana sih trafo ya? Mungkin ya supaya kalian punya gambaran lebih jelas di kehidupan sehari-hari itu seperti apa, benda itu ada di mana ya, di lingkungan sekitar kita. Mungkin kita tanya Google dulu ya. Nah, kita sudah ada di Google ya. Kita tanya Mbah Google ya. Misalnya tinggal diketik aja transformator, atau biasanya disebut juga transformers ya. Oh, kita klik image ya, Google Image. Waduh, ternyata transformernya itu film anak-anak ya. Salah, ini biasanya ini kayaknya bekas anak saya searching ini ya. Mungkin baiknya kita tambahin kata elektrik ya, elektrik. Jadi elektrik transformer. Nah, kalau ini baru bener ya, ini elektrik transformer. Jadi ini yang disebut dengan trafo ya. Nah, mungkin di lingkungan kita, sekitar rumah kita ada tiang listrik, kemudian di situ ada tabung isinya trafo, transformator. Tapi ini nggak kelihatan ya bendanya kayak gimana ya. Nah, di dalam situ percayalah ada trafo ya. Nah, yang seperti ini biasanya ada di gardu-gardu listrik. Kemudian mungkin kalian juga pernah lihat tiang listrik itu ada yang seperti ini ya. Nah, digantung juga. Nah, ini isinya trafo ya. Nah, juga mungkin ada yang seperti ini di kebun ya. Ini ada kumpulan trafo, biasanya di pinggiran kota biasanya ada seperti ini. Buat apa fungsinya, kali nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita juga punya yang kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil itu di mana biasanya di charger ya, charger HP kalian, charger laptop ya. Misalnya kita cari charger HP aja ya, phone charger transformer. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini di dalam trafo, di dalam charger HP kalian itu ada yang seperti ini ya. Benda-benda yang seperti ini. Ya, ini ya, yang ini nih, yang ini seperti ini dijual. Ini lebih besar, kayaknya besarnya. Tapi bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nih seperti ini kalian bisa lihat ya. Nah, ini adanya di dalam charger ya. Nah, fungsinya buat apa? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, itu kalian tadi sudah lihat contoh real di kehidupan kita sehari-hari. Ada trafo yang besar-besar ya di sekitar rumah kita, mungkin di tiang listrik gitu ya, kemudian di gardu PLN misalnya gitu ya, atau di gardu induk ya yang besar-besar, biasanya di pinggir kota posisinya gitu ya, ada kayak kebun gitu tapi isinya trafo semua gitu ya. Nah, ini fungsinya buat apa? Misalnya kita bahas yang kecil-kecil ya, yang dekat kita itu charger. Charger itu mau charging baterai di HP kalian ya. HP kalian ada yang tahu nggak tegangannya perlu berapa dia? Ayo, nggak pernah diperiksa ya tegangannya berapa. Yang penting mah baterai full gitu ya. Kuota cukup gitu ya. Nah, jadi di HP kalian itu butuhnya hanya sekitar 5 volt ya. Ini bervariasi sih, yang ada 3,9, yang 4, sekian, tapi kurang lebih sekitar 5 volt. Jadi seperti itu. Sementara colokan listrik di rumah kalian itu ngasihnya tegangan 220 volt efektif ya. Nanti kita bahas tuh listrik bolak-balik. Tapi saya cerita aja gampangnya, rumah kita ngasih tegangan 220 volt colokan listrik di rumah kita. Sementara charger HP kalian baterainya itu butuh hanya sekitar 5 volt. Kebayangkan kalau misalnya HP yang butuh hanya 5 volt dikasih 220 langsung gitu ya, itu gosong lah pasti ya. Kalian nanti beli lagi HP yang baru ya. Nah, jadi perlu diturunkan, betul sekali. Jadi trafo antara lain pertama fungsinya itu nurunin tegangan ya, nurunin tegangan. Nah, terus kalau kalian pernah ke rumah sakit ya, di rumah sakit itu ada misalnya alat-alat seperti CT scan ya gitu ya. Nah, dia butuh tegangan yang sangat tinggi gitu. Itu puluhan ribu volt ya. Puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu volt. Nah, kebayang PLN cuma ngasih 220, tapi kita punya alat di rumah sakit yang butuh tegangan misalnya 100 kilovolt gitu. Nah, itu kan berarti tegangannya harus dinaikkan gitu. Naikin tegangan ini pakai trafo gitu ya, pakai trafo. Alat seperti ini. Oke, jadi misalnya di bagian kiri, ini bagian kiri itu yang kita hubungkan dengan input ya, bagian input. Nah, tegangannya harus tegangan bolak-balik. Tegangan bolak-balik itu lambangnya kayak gini ya. Nah, gelombang sinus gitu. Ini misalnya masuk nih tegangan input ya, bagian input masukkan, atau biasanya kita sebut nih bagian primary atau primer ya.
Kemudian yang sebelah kanan yang dihubungkan dengan alat listrik kita, charger HP misalnya gitu ya. Nah, ini bagian secondary atau kita sebut nih sehari-hari kita menyebut bagian sekunder ya. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah terus gimana cara nurunkannya? Cara nurunkannya ini pakai prinsip GGL induksi ya, di mana yang namanya GGL, ingat ya. Nah, itu kan persamaannya kita punya N ya, saya buang tanda negatifnya ya, D flux per dt. Nah, kalau si D flux per dt-nya itu kita buat sama, karena memang sumber fluxnya sama, ini dibuat sama, ya. Berarti nanti nilai tegangannya kan tergantung jumlah lilitan, gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi si dV per dt-nya sama, berarti tegangannya tergantung jumlah lilitan. Ya, artinya kalau jumlah lilitannya banyak, ya dia tegangannya akan lebih besar. Nah, dari sinilah kemudian kita memahami bahwa oh kalau gitu kita bisa nurunin tegangan. Dari misalnya nih tegangan primer yang kita sebut dengan Vp itu nanti akan turun jadi V sekunder Vs gitu ya. Nah, dengan cara membedakan jumlah lilitan. Jadi misalnya di sini lilitannya ini Np gitu ya. Di sini lilitannya ini Ns gitu. Nah, kalau kita bikin si Ns-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan N primer, nanti akibatnya gitu ya, tegangan sekundernya akan lebih kecil dibanding tegangan primer gitu. Nah, jenis trafo seperti ini itu yang disebut dengan trafo step down, penurun tegangan gitu ya. Nah, contohnya di charger HP kalian itu. Nah, sementara sebaliknya kalau kita punya jumlah lilitan sekundernya kita buat lebih banyak dibanding lilitan primer gitu ya. Nah, maka kita akan dapatkan tegangan sekundernya itu nanti akan lebih besar dibanding tegangan primernya. Nah, trafo jenis ini kita sebut nih trafo step up gitu ya. Contohnya kayak tadi kita cerita tentang alat CT scan di rumah sakit butuh tegangan 120 kV misalnya. Sementara inputnya cuma 220 volt. Berarti perlu dinaikin pakai trafo step up. Nah, dari kondisi itu, dari persamaan Faraday ini ya, kesebandingan jumlah lilitan dengan tegangan, nah kalian bisa buat persamaannya ya, kita bisa tulis persamaannya. Nah, berarti perbandingan tegangan ya, sekunder terhadap primer itu sama dengan perbandingan lilitan N sekunder dibanding dengan N primer gitu. Itu pertama ya. Nah, pada trafo berlaku perbandingan lilitan sama dengan perbandingan tegangan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini kan berarti trafo ini mengirim energi dari kumparan primer ke kumparan sekunder sebelah kanan ini ya. Ini yang tengah ini inti besi ya, pakai inti besi. Nah, jadi ada transfer energi listrik dari sini ya, transfer energi. Nah, selalu dalam proses transfer energi ini tidak mungkin 100% energi yang dari kumparan primer terkirim ke kumparan sekunder. Pasti ada yang hilang di tengah jalan. Atau misalnya kita nyatakan dalam energi persatuan waktu. Nah, energi persatuan waktu namanya daya. Jadi misalnya kumparan primer itu mengirim daya, kita sebutnya daya primer. Gitu ya. Daya primer ini nanti akan dikirim ya dan menjadi daya sekunder ya. Nyampe di kumparan sekunder jadi daya sekunder. Tapi pasti nggak akan semuanya nyampe. Ada yang hilang. Power loss ya, ada yang hilang. Daya yang hilang ini jadi apa? Nah, daya yang hilang ini bisa ya antara lain yang paling jelas ya itu yang mungkin bisa kita rasakan kalau ada trafo charger habis dipakai itu kalian rasain ada agak panas kan? Nah, jadi ini jadi panas ya, jadi panas di trafo gitu ya. Mungkin kalian bisa dengar kalau trafo yang besar itu kadang-kadang ada bunyi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada arus pusaran ya, itu biasanya sering disebut dengan eddy current ya, eddy current harus pusat. Itu yang hilang tuh seperti itu. Kemudian karena kan tadi kita sebut daya sekundernya pasti lebih kecil dibanding daya primer kan. Nah, perbandingan daya sekunder terhadap daya primer, nah itu yang kita sebut dengan efisiensi. Biasanya dilambangkan dengan eta. Ini bacanya eta ya. Nah, ini berarti daya sekunder dibagi dengan daya primer. Ya, kalau mau dalam persen ya tinggal dikalikan 100%. Enggak pun nggak apa-apa ya. Jadi kita punya persamaannya efisiensinya. Nah, itu sama dengan P sekunder dibagi dengan P primer. Ya, dikali 100% kalau mau dalam persen.
Nah, mungkin kalian juga ingat daya itu kan bisa kita tulis sebagai V kali I kan. Jadi ini V sekunder I sekunder dibagi dengan V primer I primer ya, dikali dengan 100% gitu. Nah, saya kira sudah cukup ya, langsung aja kita maju, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah transformator dengan efisiensi 75%. Kita tulis eta 75%. Saya lebih suka nulisnya 70/100, boleh ya, 75%. Dihubungkan dengan tegangan primer 220 volt, jadi V primernya 220 volt, kemudian V sekundernya adalah 110 volt ya. Dan arus sekundernya itu 2 ampere. Pertanyaannya adalah berapa kuat arus primer, I primernya berapa ya. Nah, saya kira ini mudah ya, tidak sulit. Efisiensi sama dengan ya, ingat-ingat tadi ya, P sekunder dibagi dengan P primer, atau ini sama dengan V sekunder I sekunder dibagi dengan V primer I primer ya. Karena saya pakainya 75/100 nggak pakai persen, jadi saya nggak perlu kalikan 100% ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Ini karena saya tidak pakai persen, jadi 75/100 ya, per 100 sama dengan V sekundernya 110 ya, I sekundernya itu 2 ampere dibagi dengan V primernya 220, kemudian I primernya ditanya ya. Nah, jadi ini angkanya indah ya, saya kira ya. Ini 110 dikali 2 kan 220 ya. Nah, ini dibagi ini kan pas habis. Jadi dapat dari situ, tinggal pindahin ke sana, jadi I primer pindah ruas ya, sama dengan 100 pindah ke kanan dibagi 75. Ini kan 4 dibagi 3 ya, 4 bagi 3 ampere ya. Ini sama dengan 4/3, 1,33. Oke, contoh soal kedua. Perbandingan jumlah lilitan kawat pada kumparan primer dan sekunder sebuah transformator adalah 1/4. Berarti ini step up ya, kan naik nih tegangannya dari primer ke sekundernya. Tegangan dan kuat arus masukannya, masukkan itu primer ya. Ingat-ingat ya, masukkan input itu primary ya, primer. Jadi kita dikasih tahu di sini V primernya adalah 10 volt, kemudian I primernya adalah 2 ampere ya. Jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor, ingat-ingat ya. Jadi ini power loss-nya, P loss-nya ya. Ingat-ingat tadi saya udah jelasin juga di awal-awal video ya. P loss-nya di sini 4 watt. Nah, pertanyaan berikutnya tegangan, keluaran itu adalah sekunder. Jadi ini V sekunder ya, 40 volt. Kuat arus yang keluar ya, kuat arus yang keluar. Berarti yang ditanya adalah kuat arus yang keluar, I sekundernya berapa ya. Jadi kita bisa mulai dari sini ya, dari sini kan ada V primer, ada I primer. Dari sini kita bisa nyari P primer, daya primer, PPIP ya. Ini sama dengan 10 dikali 2 ya, 10 kali 2 berapa? 20 watt ya. Ini adalah P primer. Nah, ingat-ingat proses transfer energinya. Jadi daya dikirim dari kumparan primer, P primer, kemudian sampai di kumparan sekunder, dan sebagian hilang ya, power loss. Nah gitu. Jadi mudah, dari sini kita akan dapatkan daya dari kumparan primer tadi kita udah hitung 20 sama dengan P sekundernya kita akan dapat, ini lossnya 4, berarti dapat dari sini P sekundernya adalah 16 watt. Dan P sekunder tentu saja kita bisa hitung, kita rumuskan P sekunder I sekunder sama dengan 16. Nah, tadi disebutkan P sekundernya 40, jadi ini 40 I sekunder sama dengan 16. Jadi kita dapatkan I sekundernya adalah 16 dibagi 40. 16 dibagi 4, 4, yang bawah masih ada 10. Jadi 4/10 alias 0,4 ampere. Betul sekali. Jadi ini jawabannya. Saya kira cukup untuk materi trafo ya, sudah ada konsep, sudah ada latihan soal, kalian banyak pelajari lagi dengan latihan-latihan yang lain, nyari dari berbagai sumber ya. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa memahami materi ini.